Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Ini dari seorang Khabib Ba'alawi yang lagi-lagi dia ini bercerita tentang kehebatan orang-orang yang ada di Tarim kaum muslimin. Terkhusus sekarang ini bulan Ramadan ya. Jadi Khabib Ba'alawi ini cerita tentang kegiatan orang-orang Tarim ketika bulan Ramadan ya. Luar biasa, ngeri kaum muslimin. Kalau kita mendengar ceritanya ngeri. Ya, orang-orang Tarim, orang-orang Yaman ini kalau Ramadan nggak pernah tidur kaum muslimin ya. Jadi semalaman itu azan Isya itu susul menyusul kaum muslimin. Ya, mulai dari jam 7 ada yang azan ya, azan Isya. Nanti disusul setelah 1 jam kemudian jam 8-nya ada masjid yang azan Isya lagi. Kemudian jam 9 ada yang azan Isya lagi. Nanti jam 10 bahkan sampai menjelang subuh itu masih ada yang azan Isya kaum muslimin. Ya, mereka nggak berhenti beribadah. Ya. Bahkan Pak Umar bin Hafiz itu kalau diceritakan sama Ba'alawi ini, malam itu nggak pernah tidur kaum muslimin. Bahkan sampai siang pun nggak tidur. Jadi nggak pernah tidur selama Ramadan. Ibadah terus kaum muslimin. Ya Allah, ya ini cerita apa lagi ya? Coba kita simak cerita dari Mbak Alawi yang satu ini kaum muslimin. Tua-tua yang ada di Tarim dan juga santri-santri yang di Tarim, beliau kalau musim Ramadan kayak gini ini mengadakan salat tarawih itu ya minimal 3 kali salat tarawih. Bahkan ada yang 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Sehingga di Tarim itu dibuat kalau Ramadan seperti ini 360 masjid itu dikelompok-kelompokkan. 360 masjid satu kecamatan. Jadi ada kelompok masjid yang adzannya awal Isya. Nanti orang adzan awal Isya. Kemudian nanti orang pada salat Isya jam 7, salat tarawih sekitar jam 8 seperempat gitu sudah selesai atau jam 8. Nanti ada kelompok masjid lagi adzannya jam 8. Keempatnya jam 8 seperempat. Nanti diperkirakan akan selesai jam 9. Maka ada lagi kelompok masjid banyak, adanya jam 9. Nanti salatnya jam 9 lebih sedikit. Diperkirakan sampai jam 10 selesai. Nanti ada kelompok masjid lagi, adzan jam 10. Kemudian nanti salat tarawihnya sampai jam 11. Ada lagi kelompok masjid yang adanya jam 11. Nanti kita salat Isya jam 11, selesainya jam 12 lebih. Ada masjid jam 12 baru adzan Isya. Nanti salatnya sampai jam 1. Nanti ada masjid jam 1 sampai jam 2. Jam 2 ada yang adzan sampai jam 3. Jam 3 selesai. Ya, terakhir adzan itu jam 2. Masjidul Fi'il yang ada di dekat Zambal itu, Masjid Fi'il adzannya jam 2. Masjid Jami adzannya jam 1:30 2. Adzannya 1:30 2. Lagi Imam Habib Ali Masyhur bin Hafid. Sehingga orang itu sholat Isya'nya yang semangat dan sholat tarawihnya keliling-keliling. Yang jelas saya tahu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, Allah yarhamuh, beliau keliling-keliling kalau salat dari sejak dulu sampai beliau mau wafat seperti itu. Saya masih muda belajar di sana. Habib Salim salat dulu di rumahnya dengan keluarganya di awal imam jam 7 salat Isya. Habis itu beliau pergi ke Masjid Baftem yang ada di Rubat, masjidnya namanya Masjid Baftem. Beliau salat di situ jam 8. Makmum tapi karena tidak kuat. Nanti habis itu beliau wirid-wirid terus pergi ke Masjid Ba'alawi jam 11 salatnya. Masjid Ba'alawi jam 11 sampai jam 1. Jam 1 beliau pergi salat Masjid Mohdor. Ya, jam 1:15 baru qomat. Beliau salat lagi, salat Isya dan salat tarawih lagi. Jadi 80 kali, 20 kali 4. Sampai syabih seperti itu. Keluar dari Masjid Mohdor jam 3. Pulang ke rumah baru sahur. Masya Allah. Kalau Masjid Habib Umar, Masjid Raudhah, Masjid Musalla Kisah, Masya Allah. Jam 8 Habib Umar salat tarawih, tapi hampir 2 juz. Beliau membaca hampir 12 karena malam 17 kemarin khataman. Nanti ya malam 17 khataman beliau. Khataman sehingga hampir 2 juz setengah, hampir 2 juz lah kalau dia salat tarawih. Nanti wirid-wiridannya sampai jam setengah 11. Sama wirid-wiridan jadi jam 8 sampai setengah 11. Santri-santri diajak ke Masjid Ba'alawi. Ya, zaman saya dulu diajak ke Masjid Ba'alawi. Habib Umar ikut sana. Salat Isya lagi.
Salat isya lagi, salat tarawih lagi sama Masjid Ba'alawi. Selesai itu sampai jam 1. Diajak ke Masjid Khatam Ar-Rubu', ke Masjid Mukhdar, salat isya lagi, salat tarawih lagi. Jadi 60 rakaat kita. Pulang-pulang ke pondok, sahur ya, sahur jam 3:04 sahur, nanti kira-kira 20 menit selesai, jam 4 ya, jam 4 kurang ya, jam 4 kurang, setengah 4 lebih sedikit, Habib Umar sudah di mihrab. Nunggu apa? Nunggu kita untuk sholat takbiratul witir 8 rakaat, 1 juz ya, 1 juz takbiratul witir, kan witir 3, maksimalnya 11. Kita sudah sholat witir dengan Habib Umar 3, yang lain-lainnya tadi qadha niatnya. 8 rakaat, Habib sholat 1 juz, menjelang subuh sudah selesai, baru nanti wiridan akhir lail. Itu tiap hari di Ramadan, insyaallah. Luar biasa. Nanti baru setelah isyraq, habis subuh baca tafsir, isyraq, salat isyraq 4 rakaat, tidur setengah 12 bangun, mandi, habis mandi baru salat zuhur. Masya Allah. Tuh kaum muslimin ya, kalau sudah bercerita tentang tarim itu ya pasti hebat kaum muslimin, pasti jempol ya. Pak Umar bin Hafiz traweh katanya dari isya ya sampai menjelang subuh itu nggak istirahat ya, pindah dari masjid ke masjid mengimami ya, pindah dari masjid ke masjid ya. Seperti itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tarim kaum muslimin ya. Azan susul menyusul ya, setelah masjid yang azan jam 7, nanti ada masjid yang azannya jam 8, nanti ada yang jam 9, nanti ada yang jam 10, sampai menjelang subuh ya. Terakhir sampai jam 2 katanya ya. Itu azan isya ya, ada yang sholat isya kemudian sholat taraweh, bahkan ada yang pindah-pindah ya, sudah sholat isya, sholat taraweh di satu masjid, nanti pindah ke masjid yang lain, nanti pindah ke masjid yang lain, bahkan sampai pindah ke 4 atau 5 masjid katanya kaum muslimin. Luar biasa ya, bahkan siang pun nggak tidur Pak Umar bin Hafiz ya, malam dihabiskan waktunya untuk ibadah, siang juga dihabiskan waktunya untuk ibadah kaum muslimin. Luar biasa ya. Percaya kaum muslimin yang seperti itu ya. Kalau mukibin ya pasti percaya, mukibin itu pasti percaya kaum muslimin ya. Uang diklaim bahwa penduduk tarim itu ya seperti malaikat saja percaya kok. Percaya. Kan ada itu cerita Habib Ba'alawi ya, katanya penduduk tarim itu ya lebih pantasnya disebut sudah seperti malaikat ya, bukan seperti manusia lagi kaum muslimin. Kalau manusia ini kan punya salah, punya dosa ya, penduduk tarim enggak ya, persis malaikat ya, sudah sama seperti malaikat. Bahkan tarim itu yang ngelebihi Madinah, ngelebihi Mekah ya. Tanah suci Mekah, Madinah itu enggak ada apa-apanya dibanding tarim. Kalau di tarim itu doa di dalam WC itu kabul kaum muslimin. Itu ya keunggulan kota tarim. Ya orang kalau datang ke Mekah, datang ke Madinah, ya niatnya belajar, ya dia harus belajar. Apakah dia belajar di universitas atau dia mulazamah dengan para masyayikh ya. Yang jelas mereka belajar kaum muslimin, belajar. Ya, Imam Syafi'i pun ketika datang ke Madinah, ya belajar kaum muslimin, belajar duduk bersama Imam Malik rahimahullah. Ya belajar. Kalau nggak belajar, nggak akan paham syariat Islam. Tapi kalau ke tarim, enggak. Di tarim itu nggak harus belajar kaum muslimin. Ya. Karena apa? Di tarim itu, gang-gang, jalanan-jalanan, tembok-tembok, itu jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Ya nggak perlu belajar di tarim itu. Ya, cuma jaga hati, ya, kemudian memuliakan segala sesuatu yang ada di tarim, bahkan sampai debu, sampai anjing yang ada di tarim, ya, disuruh memuliakan, sudah. Keluar dari tarim jadi wali. Jadi wali sudah, nggak susah-susah. Ya, jadi yang belajar di Mekah, di Madinah itu orang-orang nggak cerdas ya. Yang belajar di Mesir itu nggak cerdas. Ngapain susah-susah belajar, susah-susah menghafal, ya, susah-susah cari biaya untuk kuliah, untuk belajar, untuk menemui ulama, mulazamah bareng ulama, menghafalkan kitab-kitab, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Itu untuk apa? Ya, ke tarim saja sudah. Ke tarim itu nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar. Ya, masuk tarim, jaga hati, muliakan semua yang ada di tarim, sudah keluar jadi wali, sudah. Ya, Ba'alawi ya. Kalau suruh ngedabrus juara kaum muslimin. Ya, kalau suruh ngedabrus juara. Ya, tapi coba kalau suruh ceramah yang baik dan benar, suruh baca Al-Quran yang baik dan benar, ya bacaan
Para KB Ba'alawi saja amburadul semuanya. Coba lihat Bahar Smith bacaannya amburadul. Ya. Umar bin Hafiz bacaannya amburadul. Jindan bin Novel bacaannya amburadul. Ya. Kemudian itu yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat siaba amburadul. Ya. Tapi kalau disuruh ndawir pinter. Ya. Dan yang menghermankan lagi kaum muslimin, Mukibin juga nggak sadar-sadar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbok ya bangun Mukibin, ya lihat realita. Ya jangan termakan dengan doktrin-doktrin, dengan dongengan-dongengan orang-orang Ba'alawi yang nggak jelas ini kaum muslimin. Kalau cerita tentang Tarim, cerita tentang Ba'alawi, ya hebat semua. Ya, sehari Mi'raj 70 kali. Nabi Muhammad SAW ya, cuma sekali seumur hidup. Tapi Ba'alawi ya, sehari 70 kali. Kalahkan Nabi Muhammad SAW, kalah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk banyak beramal, ya, untuk banyak beribadah. Kalau Ba'alawi enggak, kaum muslimin nggak perlu banyak-banyak beramal, banyak-banyak ibadah, itu nggak perlu. Cukup cinta dengan Habib Ba'alawi sudah selesai, masuk surga tanpa hisab. Buktinya banyak, ya Bang Maman, ya ibadahnya berantakan, maksiatnya berkarat, tapi karena cinta sama Habib masuk surga tanpa hisab. Enak kan? Ya. Ngapain susah-susah ketika ditanya malaikat, man robbuka, man nabiuka, madinuka? Ya harus ya kita harus tahu jawabannya betul. Ya Rabbi Allah. Ya, kemudian Nabi kita Muhammad SAW, agama kita Islam. Kalau Ba'alawi nggak perlu yang seperti itu. Ya, setiap pertanyaan malaikat cukup dijawab dengan satu jawaban. Habib Abdullah Al-Haddad. Selesai. Ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, cukup jawab satu saja. Habib Abdullah Al-Haddad. Selesai kaum muslimin. Selesai. Ya. Dan bagaimana gambaran surga? Para KB Ba'alawi sudah tahu. Ada Habib Ba'alawi yang kalau suntuk ke surga dia. Suntuk di dunia ke surga. Nanti suntuknya sudah hilang, balik lagi ke dunia. Suntuk lagi ke surga lagi, ya. Dan para KB Ba'alawi, ya, itu nggak pernah takut neraka. Makanya para mukibin itu, ya, sangat cintalah sama Ba'alawi, ya. Harapannya mereka bisa dibebaskan dari neraka oleh Ba'alawi. Ya karena Ba'alawi mampu memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingking. Ya, coba kaum muslimin, ya. Aduh ya Allah. Kok masih ada sampai sekarang yang mau jadi jamaahnya Ba'alawi? Masih ada kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ya kita hanya bisa berdoalah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk kaum muslimin, ya, supaya mereka ini berjalan di jalan yang lurus kaum muslimin, ya. Supaya mereka ini bisa mengenal dan menjalankan agama ini dengan baik kaum muslimin. Nggak hanya membeo, mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh para KB Ba'alawi, ya. Ba'alawi itu banyak yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.